Makanya tidak heran ketika Bapak Plato mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus orang yang memiliki pemikiran seperti filsuf. Karena apa? Karena pemimpin itu ibarat otak dalam diri manusia. Kalau otak kita hancur, maka gerak tubuh kita akan melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan hal-hal yang tidak jelas. Nah, jadi kalau pemimpinnya benar juga, ke bawahnya akan benar, akan jujur ya. Kalau pemimpinnya suka korupsi, ke bawahnya juga korupsi terus. Ya itu. Bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik, sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan. Di 2025 pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, baik geotermal, pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas dari mulai Jatiluhur, Jati Gede, Cirata, Saguling, dan seluruhnya terhampar. Baru kali ini guys, seorang pemimpin di acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia menempatkan masyarakat biasa di tenda VIP. Para pejabat berada di depannya tidak pakai saung. Dan ini dilakukan di Jawa Barat oleh Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi sudah saya katakan berkali-kali, Kang Deddy Mulyadi bukan pemimpin yang biasa, bukan pemimpin sembarangan. Bukan tanpa alasan Kang Deddy Mulyadi menempatkan para petani, ojol, pegawai bangunan, kuli bangunan, kemudian para tukang sapu di tenda VIP. Tidak lain dan tidak bukan, Kang Deddy Mulyadi memberikan apresiasi karena mereka telah membantu dengan kerja keras membangun Jawa Barat. Luar biasa. Ini makin seru saja. Mari kita tonton dulu pada video berikut ini. Check it out. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, baik geotermal, pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas dari mulai Jatiluhur, Jati Gede, Cirata, Saguling, dan seluruhnya terhampar menyalakan listrik yang menerangi Jawa Barat dan berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk geotermal di berbagai pegunungan di Jawa Barat. Tetapi ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP, karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, Grab, termasuk kuli bangunan yang bekerja bersusah payah. Peringatan upacara bendera HUT ke-81 RI tingkat Provinsi Jawa Barat digelar dengan suasana berbeda di halaman Gedung Sate atau Pesanggerahan Pancarasa, Senin 17 Agustus 2026. Sejumlah warga sipil seperti petani, pengemudi ojek online, petugas kebersihan, hingga pekerja bangunan mendapat tempat khusus di kursi VIP. Mereka menempati area di bawah saung semi permanen yang dibangun untuk pelaksanaan upacara tersebut. Sementara itu, para pejabat dan tamu undangan dari unsur pemerintahan serta TNI Polri berada di bagian depan area upacara. Penempatan warga sipil di area VIP menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap pembangunan Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang hadir dalam upacara tersebut. Menurut Deddy, para petani, nelayan, pengemudi ojol, pekerja bangunan hingga petugas kebersihan telah bekerja keras mendukung pembangunan di Jawa Barat. Ia juga memberikan penghargaan kepada ribuan petugas kebersihan yang setiap hari menjaga kebersihan jalan dan lingkungan di wilayah Jawa Barat. Deddy menyebut pemerintah telah merekrut lebih dari 3.000 petugas kebersihan untuk menjalankan tugas tersebut. Dalam kesempatan itu, Deddy juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Hal itu karena masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum sepenuhnya diselesaikan pemerintah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP. Karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, Grab, termasuk kuli bangunan yang bekerja bersusah payah ingin menyelesaikan target pembangunan di seluruh Provinsi Jawa Barat dan pembangunan halaman Gedung Sate yang saya beri nama Pancarasa, Pasanggerahan Pancarasa. Saya ucapkan terima kasih pada Linmas yang usianya sudah rata-rata 60 tahun yang mau berdiri berupacara. Dan saya ucapkan terima kasih
hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang. Di hari kemerdekaan yang ke-81 ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang berada di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, di luar daerah Provinsi Jawa Barat, bahkan sampai di luar negeri untuk mencari nafkah. Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik, sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan. Di 2025 pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, baik geotermal, pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas dari mulai Jatiluhur, Jatigede, Cirata, Saguling, dan seluruhnya terhampar menyalakan listrik yang menerangi Jawa Barat dan berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk geotermal di berbagai pegunungan di Jawa Barat. Tetapi ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak. Nah, jadi itu ya, jujur saya sampai merinding mendengarnya, luar biasa. Baru kali ini, ya setelah sekian lama, tidak ada satupun pemimpin di Indonesia yang memperhatikan hal yang seolah-olah kecil. Tapi ini sangat berpengaruh besar bagi psikolog masyarakat biasa terhadap kepercayaan pemerintahnya sendiri. Inilah salah satu perbedaan Kang Deddy Mulyadi dengan para pemimpin yang lainnya yang ada di Indonesia. Gak tahu kalau di luar negeri seperti apa gitu lah. Luar biasa. Saya juga sering membayangkan bagaimana kalau masyarakat ketika upacara Hari Kemerdekaan Indonesia itu disamakan saja dengan para tamu undangan dan para pejabat. Kalau tidak pakai saung, ya masyarakat yang upacara di sana, pejabat juga gak usah pakai saung lah. Kita disamakan, ya sama rata, sama rasa. Ya, jangan ada pembeda antara pejabat dan masyarakat biasa ketika dalam upacara kemerdekaan Indonesia. Saya setuju dengan apa yang menjadi terobosan Kang Deddy Mulyadi selama ini. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi bikin geleng-geleng kepala, dan itu positif. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi juga dalam pidatonya, menyadarkan kembali warga Jawa Barat, para pejabat Jawa Barat untuk selalu mencintai potensi yang ada di Jawa Barat. Yang mana banyak sekali potensi di Jawa Barat, seperti Jawa Barat itu penghasil energi listrik, seperti di Bendungan Cirata dan lain sebagainya, yang mana selama ini warga Jawa Barat malah membayar mahal listriknya. Tetapi energi-energi dari Jawa Barat itu malah disalurkan ke Bali, Pulau Bali, Provinsi Bali. Mereka menikmati. Sementara kita membayar mahal. Padahal kita sendiri yang memiliki sumber energi. Bukankah setiap daerah di seluruh dunia ketika daerah itu memiliki sumber energi atau sumber penghasilan, seharusnya warga sekitar di dekat sumber itu menjadi sejahtera. Minimal pembayarannya itu tidak mahal-mahal amat. Ini pemikiran yang cerdas yang seharusnya harus dilakukan oleh pemimpin sejak dahulu kala. Sebetulnya ini adalah hal yang simpel dan sangat-sangat logis. Saya bisa katakan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur yang rasional, ya, yang memiliki diri sebagai seorang pemimpin yang mumpuni, bukan hanya pemimpin dengan karakter pemimpin, tetapi pemimpin yang memiliki jiwa atau kecerdasan seorang filosof. Makanya tidak heran ketika Bapak Plato mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus orang yang memiliki pemikiran seperti filsuf. Karena apa? Karena pemimpin itu ibarat otak dalam diri manusia. Kalau otak kita hancur, maka gerak tubuh kita akan melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan hal-hal yang tidak jelas. Nah, jadi kalau pemimpinnya benar juga, ke bawahnya akan benar, akan jujur, ya. Kalau pemimpinnya suka korupsi, ke bawahnya juga korupsi terus. Ya itu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.